warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sehat. Waras? Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait kedudukan ilmu dalam materi mata kuliah kita filsafat ilmu dalam pertemuan yang kedua. Teman-teman kira-kira tahu nggak sih apa sih ilmu itu? Ada yang tahu? Pengetahuan. Ilmu ada yang pengetahuan. Terus ada lagi? Apa itu ilmu? Science, bahasa Inggrisnya apa lagi? Ada yang tahu? Itu adalah cahaya, ilmu nurun cahaya. Ilmu nurun, berarti ilmu adalah cahaya. Oke, baiklah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait apa sih bedanya ilmu, apa sih bedanya pengetahuan, dan bagaimana hubungannya antara ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Oke, teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait kedudukan filsafat ilmu itu seperti apa. Oke. Pembahasannya kita akan membahas yang pertama objek ilmu dan filsafat. Objek dalam ilmu itu berbeda dengan objek yang ada dalam filsafat. Apa sih objek dalam ilmu? Apa sih objek dalam filsafat? Itu berbeda. Yang kedua, historisitas filsafat ilmu. Ya kita harus tahu dong apa sih sebenarnya filsafat ilmu itu seperti apa, gitu ya. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang ilmu, filsafat, dan pendidikan. Apa bedanya? Pasti ada bedanya. Kemudian yang keempat adalah ilmu dan filsafat ilmu itu sendiri. Baiklah, siap? Konsentrasi? Konsentrasi. Oke, siap. Nah, sekarang kita harus mengetahui nih bedanya apa nih objek ilmu. Sekarang objek ilmu itu ada dua, objek material dan objek formal. Objek material ilmu itu adalah mencakup hal-hal konkret, contohnya manusia, tumbuhan, batu, hewan, ataupun hal-hal abstrak, termasuk ide-ide dari teman-teman, semuanya itu masuk ke dalam objek material ilmu. Kira-kira ada yang memberi contoh yang lain? Contoh dari objek material ilmu ada yang memberi contoh lain? Selain ini ada manusia, batu, hewan, mungkin ada yang lain? Makhluk, jin, kemudian apa lagi? Ada lagi? Bis. Oke, kemudian yang kedua, objek formal. Objek formal adalah cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek materialnya. Jadi yang namanya objek formal dalam objek ilmu itu adalah cara pandangnya teman-teman. Cara teman-teman itu nilai objek material seperti apa. Misalnya gini, antara saya dan teman-teman mungkin menganggap manusia itu berbeda-beda. Manusia menurut versi saya itu ada kepalanya, ada matanya, dua mata, ada hidungnya satu, telinganya dua, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada perut, dan lain sebagainya. Mungkin versi teman-teman berbeda. Nggak kayak gitu, yang namanya manusia ada rambutnya. Karena yang saya lihat manusia adalah yang nggak ada rambutnya. Jadi saya bilang, wah manusia nggak ada rambutnya, nah gitu kan. Berarti itu ada perbedaan objek formal. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda ya terhadap cara pandangnya, cara meninjaunya suatu objek material dalam ilmu itu sendiri. Sekarang yang kedua yaitu objek filsafat. Oke. Objek filsafat ini juga ada dua, objek material dan objek formal juga, tapi berbeda. Ada bedanya nih. Kalau misalnya di objek filsafat itu adalah hal atau bahan yang diselidiki atau segala sesuatu yang ada. Objek yang digaji adalah objek yang dapat dirasionalkan. Ini adalah objek material dalam filsafat. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama thinkable. Thinkable ini hal rasional yang berdasarkan pada indrawi, dalam artian selama panca bisa mengenali atau merasakan hal tersebut. Jadi kalau misalnya itu bukan hal yang rasional, bukan masuk ke dalam objek material, filsafat, ilmu.
harus bisa dirasionalkan. Kemudian yang kedua adalah unthinkable, yaitu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, namun bisa jadi sedang atau telah dipikirkan oleh orang lain. Contohnya nih, ada sebagian dari kita mahasiswa yang sudah memikirkan nih, nanti saya sudah lulus dari sini, saya mau jadi apa? Itu sudah ada sebagian mahasiswa yang sudah memikirkan sampai jauh seperti itu. Atau dia sudah memikirkan, nanti penelitian saya apa nih? Jauh sebelum dia melangkah ke langkah yang sampai ke tugas akhirnya. Jadi dia sudah memikirkan terlebih dahulu. Sama seperti orang-orang yang sudah, misalnya saat ini sudah ada yang memikirkan bagaimana ponsel ini bisa tembus pandang, atau bagaimana kita itu hanya dalam dunia metafor saja semua sudah selesai. Itu adalah unthinkable, ya, masuk ke dalam ranah filsafat. Kemudian yang ketiga, uncomfortable, yaitu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan namun diyakini ada, yang tidak pernah terpikirkan tapi ada. Apa itu? Itu kayak dirasa. Oke, sudah bisa menjawab semuanya. Sekarang yang kedua adalah objek formal filsafat. Objek formal dalam filsafat adalah metode untuk memahami objek material, sama seperti yang tadi. Kemudian hal ini dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dilihat secara khusus. Yang pertama, spesifikasi. Hal yang menjadi fokus kajian bukan sesuatu yang umum, melainkan sesuatu yang khusus. Dia hanya mengambil sesuatu yang khusus saja. Kemudian perspektif. Objek itu dikaji dengan sudut pandang tertentu saja. Jadi ada beberapa sudut pandang yang dipakai dalam memahami objek materialnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam historisitas filsafat ilmu. Ada beberapa sejarah-sejarah dalam perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, zaman Yunani kuno ini dikenal sebagai periode filsafat alam. Contohnya, pada saat itu orang-orang sudah menemukan hal-hal seperti berburu untuk menyembelih, kemudian untuk berburu pakai tombak. Nah, zaman dulu sudah ditemukan hal tersebut dan itu merupakan proses filsafat pertama kali. Tokohnya adalah Socrates, Plato, ada Aristoteles. Jadi itu merupakan zaman Yunani kuno. Setelah itu masuk ke dalam zaman pertengahan. Pada masa ini perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk. Kenapa? Karena ada faktor otoritas dari gereja. Apapun hasil pemikiran para filsuf saat itu dikekang, dibatasi oleh gereja. Kebijakan-kebijakan gereja itu membatasi para filsuf yang ada pada zaman Yunani kuno untuk di stop semua, sehingga disebut sebagai filsafat itu mati pada saat zaman pertengahan karena kebijakan-kebijakan gereja yang dikeluarkan. Jika Anda berfilsafat pada zaman itu, maka Anda akan lanjut ke zaman Renaissance. Nah, ini merupakan zaman terang benderang, sudah mulai peralihan dari zaman pertengahan. Zaman Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, kemudian ada patung, arsitektur. Jadi ini semuanya sudah mulai berkembang lagi. Ya, tidak seperti zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya itu banyak sekali larangan-larangan yang dilakukan oleh pihak gereja. Nah, dalam zaman Renaissance, ilmu, pengetahuan dan teknologi mulai berkembang kembali. Untuk yang terakhir adalah zaman modern. Di zaman ini terdapat peristiwa penting. Zaman modern seperti yang kita rasakan seperti ini juga sudah masuk ke zaman modern filsafat. Kenapa? Kita lihat perkembangan metaverse luar biasa. Ya, itu merupakan perkembangan dari zaman revolusi 4.0. Sekarang sudah menuju 5.0. Diawali dari revolusi apa? Revolusi industri. Nah, jadi zaman modern ini dimulai dari zaman 17 Masehi sampai 20 Masehi hingga saat ini. Oke, definisi ilmu, filsafat dan pendidikan. Apa bedanya? Ilmu menurut Oxford Dictionary adalah aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku dan struktur. Kemudian kalau dalam perspektif bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Kemudian filsafat, pengetahuan
dan penyelidikan tentang dasar dan semua yang ada, sebab, asal, dan hukumnya dengan menggunakan akal dan bukti. Untuk yang ketiga adalah pendidikan, proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi di sini dari tiga ini semuanya definisinya berbeda-beda. Baik itu ilmu, filsafat, dan pendidikan, semuanya punya definisi yang berbeda. Oke, selanjutnya hubungan ilmu, filsafat, dan pendidikan. Apa nih ilmu, filsafat, dan pendidikan? Apa bedanya? Atau apa hubungannya? Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahirannya tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Ilmu dan filsafat dalam pendidikan bertugas merumuskan secara normatif dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Jadi, fungsinya filsafat dan ilmu dalam dunia pendidikan adalah untuk merumuskan secara normatif dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Kemudian selain itu, hakikat dan sifat hakikat manusia itu sendiri. Selanjutnya, hakikat dan segi-segi pendidikan, kemudian isi moral pendidikan, sistem pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan metodologi pengajarannya, serta pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Jadi, fungsi filsafat dan ilmu dalam dunia pendidikan ini kompleks, banyak. Sampai dunia pendidikan, sampai dunia politik tentang pendidikan juga masuk ke dalam ranah filsafat dan ilmu. Jadi hubungannya ilmu dan filsafat terkait pendidikan itu sangat erat sekali dan sangat mempengaruhi sekali. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Apakah ada hubungan antara filsafat dan logika? Ada. Filsafat dan logika itu pasti ada hubungannya. Kenapa? Kalau filsafat itu adalah proses dia berpikir, logika itu adalah sebagai istilahnya sebagai perantara dia untuk menghubungkan ini baik atau tidak hasil pemikiran saya, hasil penemuan saya ini bisa tidak dipakai oleh khalayak umum. Itu seperti itu. Jadi logika itu kan lebih kepada pengambil keputusan, ya, untuk logika. Jadi ada hubungannya pasti, itu erat sekali. Kenapa? Karena logika merupakan bagian dari filsafat itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak, saya mau bertanya satu saja, ya, pada teman-teman semua. Oke, Mbak, saya mau tanya nih. Contoh saja objek material dari ilmu. Materialnya manusia. Selain manusia, ide atau pikiran. Sekarang punya ide atau pikiran apa? Ide apa sekarang nih? Kira-kira punya ide apa nih sekarang? Oke, sip. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Oke. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk terus membaca, karena membaca merupakan jendela ilmu. Jadi bukalah ya, jangan pernah bosan untuk membaca. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.